Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku, Cinta Nur Ramadhania dari Prodi Pendidikan Non-Formal dengan NPM A1J022001 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Di sini aku akan melanjutkan materi manajemen pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Di sini aku akan menjelaskan tentang materi yang keenam, yaitu konsep manajemen pendidikan tinggi. Ada 5 yang akan saya bahas di sini, yaitu yang pertama, konsep dasar pendidikan tinggi dan perguruan tinggi. Yang kedua, penyelenggaraan pendidikan tinggi. Ketiga, manajemen perguruan tinggi. Keempat, dimensi makna perguruan tinggi. Dan yang terakhir, perguruan tinggi dan tantangan globalisasi. Baiklah, yang pertama yang akan saya bahas yaitu konsep dasar pendidikan tinggi dan perguruan tinggi. Menurut Indrajit dan Joko Pranoto, pada tahun 2006, pendidikan tinggi terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan profesional. Pendidikan akademik merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, sedangkan pendidikan profesional merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu. Perguruan tinggi dapat terbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Pengertian dari masing-masing satuan pendidikan tersebut adalah sebagai berikut. A. Akademi menyelenggarakan program pendidikan profesional pada satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian tertentu. Kedua, politeknik menyelenggarakan program pendidikan profesional pada beberapa bidang pengetahuan khusus atau perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi. Yang ketiga, sekolah tinggi menyelenggarakan program pendidikan akademik dan atau profesional dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu. Yang keempat, institut menyelenggarakan program pendidikan akademik dan atau profesional dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian. Dan yang kelima ada universitas, menyelenggarakan program pendidikan akademik dan atau profesional dalam beberapa disiplin ilmu, pengetahuan, teknologi, dana, atau kesenian tertentu. Yang kedua adalah penyelenggara pendidikan tinggi. Pedoman pengelolaan perguruan tinggi terdiri atas 2, yaitu 1. Yuridis atau hukum dan perundang-undangan yang terdiri atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Dikti, PP Nomor 4 Tahun 2014 serta Permendikti 2. Teori-teori dan ilmu pengetahuan berupa buku dan karya ilmiah atau jurnal hasil penelitian. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang pendidikan tinggi mengatur bahwa penyelenggaraan perguruan tinggi yang dilakukan oleh masyarakat haruslah berbentuk yayasan atau badan yang bersifat sosial. Ketentuan tampaknya dimaksudkan untuk memberikan status badan hukum pada penyelenggara pendidikan tinggi. Jadi, ada semacam jenjang dalam penyelenggaraan perguruan tinggi swasta, yaitu jenjang pertama universitas dan jenjang kedua yayasan. Yang ketiga ada manajemen perguruan tinggi. Menurut Indrajit dan Joko Pranoto, pada tahun 2006 ada beberapa implikasi fungsi manajemen umum dalam manajemen perguruan tinggi, yaitu sebagai berikut. 1. Perencanaan. Perencanaan program kerja, termasuk perencanaan anggaran, bukan merupakan hal baru bagi perguruan tinggi, baik perencanaan 5 tahunan maupun perencanaan tahunan. Namun, perencanaan perlu dilakukan untuk perencanaan yang strategis, yaitu perencanaan yang menentukan hidup, mati, dan berkembang tidaknya suatu universitas. Kedua, pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian termasuk fungsi
Pengisian staf yang sesuai untuk setiap tugas atau kedudukan. Pengisian staf atau karyawan perlu membedakan beberapa jenis karyawan yang bekerja di suatu universitas, yang masing-masing mempunyai tugas khas dan karakteristik sendiri-sendiri. 3. Pergerakan atau actuating. Tugas pergerakan actuating adalah tugas menggerakkan seluruh manusia yang bekerja dalam suatu perguruan tinggi agar masing-masing bekerja sesuai yang telah ditetapkan atau ditugaskan dengan semangat dan kemampuan maksimal. Ini merupakan tantangan yang sangat besar bagi fungsi manajemen karena menyangkut manusia yang mempunyai keyakinan, harapan, sifat, tingkah laku, emosi, kepuasan, pengembangan, dan akal budi, serta menyangkut hubungan antar pribadi. 4. Pengawasan. Pengawasan adalah fungsi terakhir manajemen, namun bukan berarti yang paling kurang penting. Pengawasan adalah pengamatan, pengukuran, apakah pelaksanaan dan hasil kerja sudah sesuai dengan perencanaan atau tidak. Kalau tidak, kendalanya dan bagaimana menghilangkan kendala agar hasil kerja dapat sesuai dengan yang telah direncanakan. Fungsi pengawasan tidak harus dilakukan hanya setiap akhir tahun anggaran, tetapi justru harus secara berkala dalam waktu yang lebih pendek, misalnya setiap bulan, sehingga perbaikan yang perlu dilakukan tidak terlambat dilaksanakan. Selanjutnya yaitu dimensi makna perguruan tinggi. Yang pertama, dimensi etis. Universitas dikenal sebagai pusat kreativitas dan pusat penyebaran ilmu pengetahuan, bukan demi kreativitas sendiri, tetapi demi kesejahteraan umat manusia. Dalam konteks pencarian kebenaran secara utuh, universitas mempunyai kebebasan akademik. Kebebasan akademik berakar pada martabat manusia yang mempunyai kebebasan internal atau kebebasan dasar dalam pribadinya. Di sini terasa kekentalan dimensi moral dan etis penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Dimensi keilmuan. Dunia perguruan tinggi adalah dunia ilmu pengetahuan. Tujuan utama pendidikan tinggi adalah mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan dengan proses belajar, mengajar, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 3. Dimensi pendidikan. Di dalam proses pembelajaran, mahasiswa menjadi orang yang mau belajar terus-menerus. Proses pembelajarannya umum bersifat formal. Sebaliknya, pendidikan adalah proses penyiapan manusia muda menjadi manusia dewasa, yaitu manusia yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam proses pendidikan, termasuk pendidikan tinggi tidak ada pengaturan, kurikulum, atau tidak ada struktur atau sistem. 4. Dimensi sosial. Perguruan tinggi mempersiapkan para mahasiswa untuk mengambil tanggung jawab di dalam masyarakat. Dari para lulusannya, masyarakat mengharapkan pembaharuan dan perbaikan terus-menerus dalam tata kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Melalui pengajaran dan penelitian, perguruan tinggi diharapkan memberikan sumbangan dalam memecahkan berbagai problema yang sedang dihadapi masyarakat, seperti kekurangan pangan, pengangguran, kekurangan pemeliharaan, kesehatan, ketidakadilan, kebodohan, dan lain sebagainya. 5. Dimensi korporasi. Perguruan tinggi memberikan jasa kepada masyarakat berupa pendidikan tinggi dalam bentuk proses belajar mengajar dan penelitian yang diajarkan dan diteliti dalam bentuk adalah ilmu pengetahuan. Perguruan tinggi memiliki pelanggan, yaitu para mahasiswa dan masyarakat dengan penggunaan yang lulusannya. Perguruan tinggi menghadapi persaingan, yaitu antara perguruan tinggi lain baik dari dalam maupun luar negeri. Yang selanjutnya yaitu perguruan tinggi dan tantangan globalisasi, yaitu yang terakhir. Globalisasi berpengaruh pada semua tingkah laku manusia dan berdampak dalam tingkatan berbeda pada budaya, masyarakat, dan manusia. Ada 4 aspek globalisasi, yaitu sebagai berikut: perdagangan, pergerakan modal, pergerakan orang, serta penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, tantangan pada pengelolaan. Setiap negara harus membuka diri seluas-luasnya terhadap masuknya perguruan tinggi. Dosen,
peneliti, dan sebagainya tanpa hambatan sama sekali dalam bentuk apapun. Kedua, tantangan pada proses belajar mengajar. Globalisasi ternyata mengubah cara belajar mengajar dari bertatap muka dan melalui hubungan personal antara dosen dan mahasiswa menjadi hubungan maya dan non-personal melalui internet dan video jarak jauh. Proses belajar mengajar melalui internet tidak akan dapat menggantikan seperti sekarang ini secara tatap muka di gedung universitas. 3. Tantangan pada pendidikan nilai. Globalisasi seringkali menghadirkan pengetahuan dan informasi berlebihan yang tidak dapat ditangkap oleh kebanyakan, yang tidak mampu pula mencerna tantangan yang menyertainya. Sehingga hidup dalam alam globalisasi merupakan resiko dan mengubah identitas seseorang, tempat tinggal, bahkan kehidupannya di masa sekarang. Itulah materi yang saya sampaikan pada hari ini. See you in the next video. Bye.